Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi sahabat-sahabat yang menonton video ini di sore hari atau di malam hari, tetap saya ucapkan selamat pagi karena kebetulan pengambilan video ini dilakukan di pagi hari. Saya ucapkan juga selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, kemudian hal-hal lainnya ya, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga vlog. Ya, jadi ketika sahabat-sahabat yang baru buka channel ini, ya tentunya videonya ini bukan saja berkaitan dengan hukum tekan atau kita tindakan-tindakan kita di lapangan, tetapi ada juga cover-cover kita. Jadi ketika kita memang waktunya lagi senggang gitu kan, kita memanfaatkan waktu tersebut dengan beredukasi terkait dengan hukum atau juga menghibur sahabat-sahabat semuanya dengan cover-cover lagu kami gitu kan. Makanya jangan lupa kepada sahabat-sahabat yang baru bergabung untuk memberikan subscribe kepada channel kami karena itu adalah bukti dukungan nyata dari sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga komen ya. Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi wawasan kepada sahabat-sahabat semuanya berkaitan dengan struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan. Nah, kalau saya berbicara terkait dengan pemidanaan, mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi ya bagi sahabat-sahabat semuanya. Apalagi teman-teman semuanya yang suka menonton TV atau berita-berita TV ya, atau yang kasus korupsi atau kasus lain sebagainya, katanya diproses pidana atau dijatuhkan pidana atau pemidanaan. Mungkin kata-kata itu sudah tidak asing lagi, oleh sebabnya saya tertarik akan menyampaikan atau berbagi pengalaman ya, wawasan terkait dengan struktur pemidanaan. Nah, oleh karena itu, jangan kemana-mana, simak video berikut ini. Oke. Baik sahabat ASP Law Firm semuanya, kita masuk kepada materi pokok kita terkait dengan struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan. Nah, ini kalau teman-teman masih duduk di bangku kuliah ya, di Fakultas Hukum, pasti teman-teman akan ketemu dengan materi ini ya. Nah, sekarang ini kita lihat dari pasal 197 dan saya menggunakan buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau sahabat-sahabat memiliki buku ini, mangga sambil menonton video dan sambil buka bukunya, boleh ya. Nah, kita merujuk kepada pasal 197 ayat 1 surat putusan pemidanaan memuat ya. Ini ada beberapa poin, mulai poin A sampai dengan poin I. Kita akan bahas satu persatu atau biasa kita sebut ini adalah struktur pemidanaan atau syarat pemidanaan. Huruf A ini bagian kepala ya, bagian kepala putusan. Bagian kepala putusan huruf A berbunyi, kepala putusan yang dituliskan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, atau yang bisa disebut juga ini irah-irah. Nah, kalau teman-teman sama dosen ditanya, apa tuh irah-irah? Nah, irah-irah itu jadi kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kalau teman-teman sudah membaca putusan gitu kan, pasti sebelum ke bawah ya, pasti ada kepala putusannya itu bertuliskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu adalah yang disebutkan bagian kepala putusan. Kemudian selain daripada kalimat tersebut ada juga nih poin B-nya. Tertera nama lengkap,
tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Jadi hal-hal tersebut ya termuat juga dalam putusan tersebut. Jadi di bawah irah-irah tadi, maka identitas para terdakwanya disebutkan secara jelas ya. Kemudian poin C-nya itu dakwaan. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ya. Dakwaan tersebut yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan ini apa sih? Jadi uraian loh. Uraian dari BAV polisi yang begitu rumitnya kemudian ya ditransformasi oleh jaksa dan dibuatlah surat dakwaan tersebut. Misalkan orang tersebut didakwa dengan berapa pasal nih? Contoh kalau kasus narkoba misalkan ada 3 pasal, biasa 114, 112. Kemudian kalau dia sebagai pengguna juga nih, di tes urinnya positif, maka diterapkan juga pasal 127 ya. Jadi itu rangkaian dakwaan. Nantinya dibuktikan nih di persidangan ya, dibuktikan di persidangan pasal mana yang terlebih terbukti. Itu nanti akan diputus berdasarkan pembuktian di persidangan tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada keyakinan hakim. Ini poin D, keyakinan hakim bagian itu pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa. Nah, ini adalah keyakinan hakim. Jadi seperti tadi ketika seorang sudah dibuat dakwaannya, sudah diajukan ke persidangan di persidangan, maka itu dilakukan ya pemeriksaan. Mulai dari pembacaan dakwaan, ada eksepsi, kemudian pembuktian. Pembuktian ini mengacu pada pemeriksaan saksi, terdakwa dan alat bukti lainnya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa beban pembuktian dalam hukum pidana ini adalah ada di jaksa penuntut umum ya. Nah, dari hasil keterangan atau hasil dari persidangan tadi, maka itu akan membuat keyakinan hakim terkait dengan atau menentukan terhadap kesalahan terdakwa. Ya. Kemudian kita masuk kepada poin E, ini bagian tengah pertimbangan nih. Poin E itu tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya setelah masuk kepada persidangan, udah memasuki nih proses pembuktian sampai dengan diakhiri dengan pemeriksaan terdakwa. Nah, ini pemeriksaan terdakwa ini adalah yang terakhir dari rangkaian pembuktian hukum pidana ya. Itu tuntutan itu dibuat oleh jaksa penuntut umum. Seperti tadi ada 114, 112 atau 127. Nah, kiranya pasal mana yang oleh jaksa penuntut umum akan menuntut ya. Menuntut terhadap terdakwa, baik apa itu 114 atau 112 atau 127. Itu berdasarkan di persidangan juga. Hasil daripada persidangan, fakta-fakta di persidangan. Kemudian masuk ke poin F-nya, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Nah, ini poin F ini jadi dimasukkan nih ketika hakim membuat putusan, maka dimasukkan nih pasal mana yang menentukan kesalahan terdakwa. Misalkan contoh dari rangkaian persidangan, maka hakim berkeyakinan bahwa dia sebagai penyalahguna narkoba misalkan ya atau narkotika, maka hakim memvonis misalkan nih pasal 127. Nanti disebutkan nanti pasal terdakwa ini melanggar pasal berapa dimasukkan dalam pertimbangan tersebut ya. Jadi unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut gitu. Nah, selain dengan memasukkan pasal, maka majelis hakim juga disertai keadaan ya. Jadi memasukkan hal-hal yang meringankan atau hal yang memberatkan. Contohnya ketika misalkan ada seorang terdakwa, dia kooperatif gitu kan, tidak bertere-tere. Nah, itu hal-hal yang meringankan juga. Itu nanti dimasukkan kepada putusan oleh majelis hakim ya berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Kemudian kita masuk kepada poin G. Poin G ini berkaitan dengan hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
Majelis bermusyawarah juga dimasukkan ke dalam putusan tersebut. Dilakukan pada tanggal berapa, hari apa, itu kan tahun berapa. Itu dimasukkan kepada putusan tersebut. Kemudian kita masuk kepada poin H. Poin H ini pernyataan kesalahan terdakwa. Pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan. Itu adalah poin G. Kemudian itu adalah bagian tengah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Nah, bagian akhir ini poin I ya. Poin I, ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Nah, jadi terkait dibebankan biaya perkaranya disebutkan juga dalam putusan tersebut ya. Ini dibebankan kepada siapa. Kemudian barang bukti itu kan ada yang dirampas negara, kemudian ada yang dikembalikan kepada orang atau kepada pemiliknya. Contohnya misalkan teman kita meminjam motor kepada kita, motor tersebut punya kita lengkap dengan surat-suratnya ya, BPKB, STNK dan semuanya. Dipinjamlah oleh teman kita dipakai mencuri gitu, maka motor tersebut dipakai barang bukti dan barang bukti tersebut kita kasih aja tuh surat-surat lengkapnya kepada jaksa penuntut umum atau kepolisian, nanti diajukan ya di persidangan dan barang bukti tersebut bisa kembali lagi kepada kita. Tapi beda kalau motor itu motor bodong, tidak lengkap itu kan surat-suratnya, maka motor tersebut dirampas untuk negara ya. Sekarang kita masuk kepada poin J, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dengan dianggap palsu. Itu poin J. Poin K-nya, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Ya, itu dalam putusan tersebut ya disebutkan apakah terdakwa ini setelah diputus nih bersalah dibebaskan atau ditahan atau bagaimana. Itu nanti disebutkan dalam putusan tersebut. Kemudian bagian L, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Nanti disebutkan dalam putusan tersebut. Ya, demikian materi yang berkaitan dengan struktur pemidanaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.